Halo men, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat. Pada video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film misteri yang berjudul Aged tahun 2006, di mana film ini menceritakan sekelompok orang yang sedang mengikuti tur hantu di sebuah hutan terpencil. Namun tidak disangka-sangka, ternyata hutan ini terdapat seorang psikopat kapak yang sangat brutal. Bisakah mereka selamat dari psikopat ini? Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Kidding me? Film dibuka dengan dua orang bapak dan anak bernama Jack serta Ronnie. Di sana mereka datang ke sebuah rawa-rawa terpencil yang diyakini ada lele monster di dalamnya. Tidak lama kemudian, Ronnie izin untuk buang air membelakangi tubuh Jack dan tiba-tiba Here you go. sambaran lele monster mengakibatkan Ronnie tidak jadi buang air. Yang mana hal itu Jack menepikan kapalnya ke daratan agar Ronnie bisa pipis dengan tenang. Setelah selesai pipis, Ronnie kembali ke kapalnya. Namun ia tidak mendapati keberadaan Jack dan saat ia berkeliling tiba-tiba oh my god. Di sana dia menemui jasad Jack yang sudah terbelah menjadi beberapa bagian. Dari situ Ronnie semakin waspada karena ada sesuatu yang mendekatinya dan Come and get it, you bitch! film pun baru saja dimulai. Setelah itu diperlihatkan sebuah festival yang dihadiri oleh semua masyarakat kota. Kemudian scene berpindah dengan para remaja yang pulang dari festival tersebut. Di sana salah satu remaja bernama Tommy mengajak mereka untuk pergi mengikuti tur hantu yang dibuka pada saat hari festival saja. Namun sebagian besar remaja menganggap tur itu hanyalah untuk anak-anak, dikarenakan tidak ada seram-seramnya sama sekali. Tetapi ada salah satu remaja bernama Jason yang penasaran dengan tur hantu tersebut, yang mana akhirnya dia memutuskan untuk ikut. Buddy, you're gonna be so psyched you did this. Lady. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat pendaftaran tur hantu. Untuk mengikuti tur hantu ini, mereka harus membayar senilai $30 untuk setiap orangnya. Tidak lama setelah itu, para peserta mulai memasuki sebuah bus yang akan mengantar mereka ke tempat tur hantu. Di situ, Tommy satu kursi dengan seseorang yang bernama Luna, sementara Jason satu kursi dengan cewek cantik bernama Martha, dan mereka pun mulai berangkat. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat tur hantu dan hari juga telah berganti menjadi malam. Di sana, para peserta memasuki sebuah kapal mini yang dipimpin oleh seorang pemandu bernama Kevin. Saat hendak menyalakan kapal, di sana mereka dikejutkan dengan teriakan seorang nelayan, yang dimana nelayan tersebut berteriak, "Jangan melanjutkan perjalanan karena kalian akan mati." Namun semua orang tidak mendengar jelas teriakan nelayan. Sementara itu, Kevin telah berhasil menyalakan kapalnya. Kemudian menyuruh semua orang untuk say hello kepada nelayan karena mereka akan segera berangkat. Selama perjalanan, Kevin menceritakan jika rawa-rawa ini terdapat buaya ganas serta hutan-hutan belantara yang mengelilingi mereka. Untuk mempertegang suasana, Kevin menunjukkan rumah legenda psikopat kapak yang bernama Victor Crowley, di mana dulu dia tinggal di sini bersama ayahnya. Menurut legenda,
Untuk mengetahui tanda-tanda kedatangannya, Victor akan menangis sembari memanggil-manggil nama ayahnya. Setelah itu, orang yang mendengar tangisan Victor akan dibrutal dengan kapak miliknya. Sampai tidak lama kemudian, muncul suara tangisan seseorang sembari memanggil-manggil nama ayah, yang membuat seisi kapal mengira jika semua ini telah disetting. Namun tidak lama kemudian inilah yang terjadi. Naas sekali, kapal mereka malah tersangkut di sebuah batuan besar. Bahkan tidak hanya itu, hujan lebat juga turunnya semakin memperkeruh suasana. Melihat hal itu, Kevin mencoba mendorong sekuat tenaga kapal ini. Namun usahanya tidak membuahkan hasil sama sekali. Di sana seorang kakek tua ingin turun dari kapal ini dengan menyeberangi sebuah batang pohon, dan tiba-tiba oh my god, sang kakek pun malah terkena terkaman buaya tepat di kakinya. Untungnya buaya itu melepaskan gigitannya setelah tertembak oleh pistol milik Luna. Setelah itu Luna menyuruh mereka untuk menepi di hutan saja karena kapal ini juga sebentar lagi akan tenggelam. Dengan perlahan tapi pasti semua peserta berhasil menepi di hutan tersebut. Di sana semua heran kenapa Luna membawa pistol. Luna pun menjelaskan jika sebenarnya ada maksud lain Luna ikut tur ini, di mana dulu ayah beserta kakaknya yang sedang memancing di hutan ini, seperti yang ditunjukkan di awal film tadi, tiba-tiba ditemukan telah tewas mengenaskan. Dari situ Luna yakin jika yang menghabisi mereka adalah Victor, karena rumahnya tidak jauh dari tempat kejadian. Mendengar hal itu, Tommy ingin tahu siapakah Victor sebenarnya. Luna pun menjelaskan jika dulu Victor adalah seorang anak yang terlahir cacat dan tinggal di hutan ini bersama ayahnya. Hari-hari mereka lalui dengan bersama-sama. Sampai suatu hari saat sang ayah pergi keluar, ada sekelompok bocil yang mengganggu Victor dengan melemparinya sebuah petasan. Namun naasnya petasan itu malah membakar rumah, dan parahnya lagi dia terjebak dalam rumah itu. Tidak lama sang ayah datang, kemudian bergegas mengeluarkan Victor dari dalam. Tetapi pintu rumah ini sangat sulit untuk dibuka, yang mana hal itu sang ayah membuka paksa menggunakan sebuah kapak. Dan wala, kapak itu malah mengenai kepala Victor sampai dia semaput. Dari situ Victor yang malang harus terbakar hidup-hidup di dalam rumahnya. Dan sang ayah pun mengalami depresi yang akhirnya meninggal. Namun setelah kejadian itu, orang-orang meyakini jika Victor telah hidup kembali dan membabat semua orang yang datang ke hutan ini sembari memanggil-manggil nama ayahnya. Nah, dari situ akhirnya Luna ikut untuk membuktikannya sendiri apakah Victor benar-benar ada atau tidak. Setelah hal itu, mereka bersama-sama mencari jalan keluar dengan menelusuri hutan ini. Sampai tidak lama berjalan, mereka semua dikejutkan dengan rumah Victor yang berada di depan mereka. Di sana Luna menyuruh mereka untuk kembali saja daripada harus melewati rumah Victor. Namun seorang kakek dan nenek terus melanjutkan berjalan, dan tiba-tiba oh my god, mereka dikejutkan dengan kedatangan Victor yang langsung membrutal seorang kakek dan nenek sampai mereka dinyatakan koi. Melihat hal itu, mereka pun lari kocar-kacir tidak tahu arah. Sampai setelah mereka semua berkumpul, seorang cewek cantik bernama Mita bingung karena tidak mendapati temannya yang bernama Ben. Sementara itu Ben sedang bersembunyi di bawah semak-semak dan
Di sisi lain, mereka memutuskan untuk mencari keberadaan Ben karena mereka yakin pasti Ben sedang bersembunyi. Sampai tidak lama mereka berjalan dan wala, mereka pun dibuat zigzag shock setelah mendapati mayat Ben telah bersimbah sirup marjan. Melihat hal itu, Luna mempunyai rencana di mana dia dan Tommy akan nekat mencari senjata di rumah Victor. Sementara mereka bisa menunggu di sini sambil menghubungi pihak berwajib. Singkat cerita, sesampainya di rumah Victor, Luna dan Tommy mendapati banyak jerigen bensin serta alat-alat perkebunan yang bisa mereka gunakan untuk melindungi diri dari serangan Victor. Sementara itu, Mita berusaha menghubungi pihak berwajib, tetapi ponselnya tidak mendapati sinyal sama sekali. Tidak lama, mereka mendengar sesuatu di semak-semak di depan mereka. Yang mana hal itu dengan tekad sangat besar, Jason berusaha mengeceknya. Namun dia malah mendapati seekor rakun dan tiba-tiba mereka di jumpscare oleh Victor yang langsung menggergaji Martha sampai dia koil. Tidak lama setelah itu datang Tommy dan Luna yang berusaha menyerang Victor menggunakan alat perkebunan. Melihat Victor yang terkapar, Kevin mencoba mengambil sekop untuk membantu menyerang Victor. Dan inilah yang terjadi. Naas sekali, Kevin pun malah dibrutal oleh Victor. Sementara itu mereka lari kocar-kacir untuk menyelamatkan diri. Sampai dirasa sudah aman, di sana Kevin mempunyai ide untuk membakar Victor menggunakan bensin yang berada di rumah Victor tadi. Karena jika mereka tidak melawan, maka mereka semua akan mati di hutan ini. Dan pada akhirnya misi pun dimulai. Di sana Kevin masuk ke rumah Victor, sementara Jason dan Luna berjaga-jaga. Serta terlihat Mita yang menunggu di semak-semak. Singkat cerita, Kevin telah mendapati jerigen bensin tersebut. Namun tiba-tiba dia dikagetkan dengan kepala Mita yang dilemparkan tepat di samping Kevin. Kemudian muncul Victor yang ingin menyerang Kevin. Dan beruntungnya serangan itu digagalkan oleh Luna. Kesempatan itu kemudian Kevin gunakan untuk melumuri tubuh Victor menggunakan bensin. Setelah hal itu mereka pergi menjauh dan Kevin pun mulai membakar Victor hidup-hidup. Namun tidak lama kemudian hujan muncul yang memadamkan api di tubuh Victor. Yang mana hal itu mereka lari kocar-kacir sebelum Victor bangkit. Di sana mereka lari cukup jauh sampai berada di sebuah kuburan. Dengan harapan mereka aman dari keberadaan Victor dan... Oh my god! Tiba-tiba Victor muncul yang langsung membrutal Jason sampai Jason pun dinyatakan koil. Melihat hal itu, Tommy dan Luna lari sejauh mungkin dari sana. Sampai saat berlari sangat jauh, Tommy mulai kecapean. Kemudian di sana Luna ingat jika kapal ayahnya dulu masih berada di sekitar sini. Yang mana hal itu Luna mengajak Tommy untuk tetap berjalan menuju kapal. Sesampainya di sana, mereka pun menaiki sebuah kapal dan pada akhirnya mereka pun pergi sejauh mungkin meninggalkan hutan ini. Di sana mereka saling berterima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Dan voila! Secara tiba-tiba sesuatu menarik Luna hingga terjun ke dasar rawa-rawa. Melihat hal itu, Tommy berusaha menjulurkan tangannya untuk menyelamatkan Luna. Di sisi lain, Luna berusaha memegang tangan Tommy sebelum nafasnya habis. Dan beruntungnya dia berhasil memegang tangan Tommy, yang mana langsung ditarik menuju kapal.
Dan jebret, Luna pun dikagetkan dengan Victor dan terlihat juga Tommy yang telah koit. Dan film pun selesai. Wow, sungguh endingnya sangat mengharukan. Terima kasih telah menonton sampai akhir men. Jangan lupa like dan subscribe. See you men.